trimester kedua dan ketiga itu bisa terjadi karena plasenta yang nempelnya di bawah atau kita kenal dengan plasenta previa, itu perdarahan juga. Hamil muda yang kita takutkan adalah pecahnya kehamilan di luar kandungan. Nanti ada kriterianya. Yang menentukan dia sesak nafas atau enggak, itu nanti dokter jaganya. Pemeriksa ya. Dokter pemeriksa. Yo, kembali lagi Mocan dan Daren bersama saya Dr. Agus. Saya Dokter Yoga. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa itu emergensi di bidang kandungan, kebidanan, anak. dan di bagian anak. Nah, ingat ya, sekarang ini kita lagi bahas kondisi emergensi. Tentunya kondisi yang tidak lazim dan perlu pertolongan segera. Betul. Ya, jadi bukan yang antri ke dokter nungguin kayak gitu. No. Kita sekarang lagi bahas yang harus ditangani dengan segera, cepat. Emergensi, gawat Emergency, dan darurat. Gawat dan darurat. Oke. Itu. Nah, kalau dari siapa? Gua dulu nih. Dari kehamilan dulu. Nah, dari kehamilan dulu nih. Yang pasti adalah satu, kalau ada perdarahan. Oke. Itu Perdarahan? Jelas. Perdarahan itu bisa mengancam nyawa seorang ibu. Perdarahannya seberapa banyak nih? Yang pasti keluar darah. Keluar darah. Nggak usah tunggu banyak. Oke. Kamu ada perdarahan aja perlu ke dokter atau perlu ke emergensi, karena biar dokter yang menentukan, biar ahli medis yang menentukan bahwa ini perlu pertolongan segera. Pertanyaannya pas lagi pendarahan, nanti kan di UGD nggak ada dokter kandungannya. Nggak masalah, tetap ada dokter jaga. Oh, Nggak usah takut. Dokter tetap seorang dokter, dia akan bisa memilih mana yang aman, mana yang tidak. Nah, kehamilan ini, pendarahan ini ya bisa terjadi di kehamilan trimester awal, trimester kedua maupun trimester akhir. Oh, jadi bisa di tiga-tiganya? Bisa tiga-tiganya. Yang pertama bisa saja keguguran atau kehamilan di luar kandungan atau pendarahan karena kehamilan anggur. Itu yang paling penting. Oke. Ya, setelah pendarahan, trimester kedua dan ketiga itu bisa terjadi karena plasenta yang nempelnya di bawah atau kita kenal dengan plasenta previa, itu perdarahan juga. Nah, gitu Kak. Jadi pendarahan bisa di trimester 1, 2, 3. Yes. Sebanyak apapun, sesedikit apapun, UGD langsung ya. Nggak usah nunggu-nunggu antrian dokter, nggak usah. Ya. Oke, setelah pendarahan apa lagi? Pendarahan. Yang kedua adalah nyeri. Nyeri loh. Kok nyeri di bawah UGD? Iya dong. Nyeri yang kalau dari skala mungkin di atas 5 ya. Kalau kita ambil 0 sampai 10, di atas 5 sebaiknya ke UGD. Nyeri yang di bagian mana tuh, Bang? Nyeri di perut. Nyeri perut. Kalau hamil muda yang kita takutkan adalah pecahnya kehamilan di luar kandungan. Itu yang pecah di luar kandungan itu maksudnya di saluran lain? Iya, bukan di rahim. Telurnya atau di ovariumnya, dia bisa aja kehamilan nempelnya di situ terus dia pecah. Oke. Nah, terus kalau di nyeri, kalau di trimester 2 atau trimester 3 yang kita takutkan adalah kontraksi yang dirasakan sebagai nyeri. Takutnya sudah ada mulai pembukaan atau ancaman persalinan prematur. Nyerinya harus di bawah, nggak Ya, kalau di atas? Bisa dari atas ke bawah. Kalau udah perutnya membesar kan otomatis menyeluruh. Berikutnya ini umum ya, sesak nafas. Sesak nafas. Biar dokter yang memeriksa apakah ini berkaitan dengan kelainan di jantung, oke, atau di paru-paru, misalnya asma, ya. Asma. Itu yang paling sering fatal pada ibu hamil. Tadi kan satu perdarahan. Yes. Nyeri perut. Yes. Satu lagi sesak. Nafas. Ya, ada lagi nggak nih? Ada dong. Kejang. Kejang. Ya, Oke. kejang yang bikin orang sampai tidak sadar ya. Itu harus segera dibawa ke UGD karena itu seringkali yang kita sebut dengan eklamsi. Itu sangat bahaya, bisa mengakibatkan kematian ibu. Nah, terus kalau misalkan kejang nih, kan dalam perjalanan apa yang harus dikerjakan nih oleh Mocan dan Daren? Secepatnya, yang penting jaga aja, jangan sampai dia muntah terus tersedak. Oh, jadi jaga jalan nafas aja, terus segera bawa. Pegangin aja, jangan berusaha dibangunkan atau digojlek atau di apa ya, goyang-goyang nggak usah, pegangin aja lehernya, kesampingkan. Nah, biar dia tidak sampai jatuh di belakang ya. Terus sebenarnya ada satu lagi tapi near ya, ini tidak selalu. Orang yang mual muntah di hamil awal
yang sampai nggak bisa masuk makanan, nggak bisa masuk minuman. Nah itu wajib juga ke UGD. Oh itu yang namanya itu ya, apa namanya? Hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum. Jadi itulah kurang lebih kalau untuk di kebidanan. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Mocan dan Daren nih, Yes. dari yang dia obrolin sama Dokter Agus, kegawat daruratan pada saat hamil itu ada 5. Yang pertama perdarahan, terus yang kedua nyeri perut, yang ketiga sesak nafas, yang keempat kejang, yang terakhir meskipun ini apa? Masukkan Aja ya, muntah-muntah sampai nggak bisa makan sama sekali. Nggak makan nggak bisa minum ya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah itu kan dari kebidanan nih. Sekarang gantian nih, gue nanya sama Yoga. Kira-kira kalau dari bagian anak apa sih yang penting? Kalau udah bagian anak, mirip-mirip dari sama 5 juga ya? Hah? Nanti saya hitung dulu. Oke, udah gue yang hitung, lu yang ngomong deh. Ya, jadi Oke. yang pertama, yang pasti sesak Nafas juga. sesak nafas. Ya. Nanti kalau kita bilang anak itu ada batasan sesak nafasnya. Jadi dilihat dari laju nafas berdasarkan usia. Kalau misalkan anak usia kurang dari 1 tahun, kurang dari 1 bulan, Beda. dia sesak beda. Jadi urutannya kurang dari 1 tahun, 1 bulan, terus di atas 1 tahun sama di atas 5 tahun. Oke. Nanti ada kriterianya. Yang menentukan dia sesak nafas atau enggak, itu nanti dokter jaganya. Periksa ya. Dokter pemeriksa. Nah, kalau untuk Mocan dan Daren pokoknya ngelihat anak nafasnya nggak nyaman, cepetan bawa. Ya. Biar oke. dokter yang menentukan nanti ini masuk nggak kriterianya gitu ya. Betul. Terus yang kedua, kejang pastinya. Kejang sama juga ya. Kejang. Oke. Kejang. Ya tindakan pertamanya jangan panik. Terus yang kedua, kalau ada obat kejang, masukin obat kejang, segera bawa ke fasilitas kesehatan Oke. terdekat. Dekat ya. Terus yang Jangan ketiga, dikasih minum. nah, Ini yang jangan sering kasih minum. orang kejang. Ayo minumin, kasih minum. Kopi Nah, terutama. Katanya ada jangan ya, kopi jangan bisa ya. nurunin kejang tuh jangan. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Biarkan aja kosong dia. Ya. Tadi udah berapa tuh? 2, baru 2. Baru 2. Yang ketiga, habis itu kejang sama anak tampak lemas. Lemes ya. Lemas itu biasanya kalau misalkan dia muntah-muntah dan mencret-mencret. Oke, kekurangan cairan. Kekurangan Ya. cairan. Jadi bahasa medisnya namanya dehidrasi. Dehidrasi. Jadi kalau Ya, sudah lemes gitu ya. lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak respon ya maksudnya ya. Nggak mungkin respon. Terus yang keempat, ya. Oke. kalau pada bayi dia demam. Kalau kurang dari 1 tahun. Kalau pada anak demam di atas 39. 39 ya, ingat Ya. ya. Selalu berarti harus sedia tem nih Mocan Harus dan dia Daren di rumah. mengukur suhu, Iya. tem, Apa sih? Iya kan? mengukur Tem. suhu. Mengukur suhunya bisa ukur dari ketiak, Ya bisa dari sini, telinga, bisa jidat, gitu. Nanti ukur suhunya. Dia demamnya berapa? Kalau bayi kurang dari 1 tahun, mau dia demam selalu bawa aja. Karena resiko dia kemungkinan besar pasti ada proses infeksi yang butuh obat Oke, maksudnya antibiotik. demam berapapun itu di atas Di atas 38. 38. Di atas 38. Kalau 37 belum nih? Belum. Walaupun Masuk. bayi. Walaupun bayi nggak termasuk Oke. demam. Terus yang terakhir, kalau untuk bayi tidak mau minum sama tidak mau makan. Sama ya. Sama. Jadi tidak mau makan, tidak mau minum juga bahayanya adalah dehidrasi. Dehidrasi. Balik lagi. Itu sih paling. Jadi sama ya, ada 5 ya. Ada Tadi yang 5. pertama itu sesak nafas, balik lagi. Hmm. Yang kedua sama kejang. Yang ketiga ini anaknya lemes, tidak respon. Yang keempat ini tadi demam. Demam. Ya, demam tadi kriteria sudah disebutkan sama Yoga. Yang terakhir adalah dia tidak mau Makan dan minum. Ya, karena itu berkaitan dengan dehidrasi. Nah, jadi udah kita bahas tadi ya, kegawat daruratan baik di ibu hamil maupun di anak. Ya, mudah-mudahan sih informasi yang kita berikan ini bermanfaat semua untuk Mocan dan Daren. Betul. Jadi jangan lupa tuh ditonton bener-bener videonya dari awal sampai selesai. Share juga nih ke teman-temannya. Share juga ke teman-temannya sama saudara-saudaranya. Kalau misalkan ada pengalaman kegawat daruratan tentang Boleh komen di bawah. Ya. Atau mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. nanti Ya. yang jawab Bang Agus. Ya lu juga lah, Oh, iya. enak-enak aja lu. Nah, kalau gitu jangan lupa tonton video-video selanjutnya ya Bang ya. Ah. Jangan cuma video ini doang, video Jangan lupa selanjutnya. juga di subscribe, kemudian klik lonceng di sebelah ini Ya, biar kan? mengingatkan terus kalau ada video dari kita. Jadi ada notifikasinya tuh muncul sering kalau ada video baru. Terutama tiap Jumat karena Tiap kita akan Jumat. posting setiap hari Jumat. Jamnya
tungguin aja lah. Tungguin aja, tergantung Ya, kamera, tergantung dia nih. Oke, kalau Oke. gitu simak video kita selanjutnya hanya di Ortu Channel.